Kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Di sini ada perusahaan XYZ. Di sini dia punya beberapa informasi keuangan untuk tahun 2018. Ada penjualan 2 million dolar, berarti 2 juta dolar, net income 0,4 juta, dividen 0,1 juta, ada informasi asetnya, current aset dan fixed asset, informasi liabilitiesnya, current liabilities, long term debt, dan informasi equity-nya, common stock dan return earning. Berapa sustainable growth rate-nya? Nah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah, jika pada tahun 2019 sales naik dari 2 juta menjadi 2,4 juta, berapa jumlah external financing needed? Asumsikan bahwa XYZ itu sudah beroperasi pada full capacity, lalu profit margin dan payout ratio-nya itu konstan. Jadi ini asumsi yang harus dipenuhi untuk mencari external financing needed-nya. Nah, sekarang kita cek nih di sini. Pertanyaan pertama, sustainable growth rate. Sustainable growth rate itu kan rumusnya adalah ROE dikali B dibagi 1 kurang ROE kali B. Berarti kita butuh data ROE dan kita butuh data B atau plowback ratio ini, atau retention rate atau retention ratio. ROE bisa didapatkan dari net income dibagi shareholders equity. Net income-nya sudah tahu informasinya. Shareholders equity terdiri dari common stock dan return earning. Ini ya. Nah, dapatlah ROE-nya adalah 14,29%. Lalu kita boleh nih cari B ini, plowback ratio, dengan cara mencari dividen payout ratio terlebih dahulu atau langsung mencari plowback ratio di sini. Kalau pakai dividen payout ratio dulu, berarti kita cari dulu DPR-nya berapa. Dividen dibagi net income, DPR-nya adalah 0,25 atau 25%. Berarti plowback ratio-nya adalah 1 kurang payout ratio. 1 kurang 0,25 sama dengan 0,75 atau 75%. Nah, kalau kita mau langsung nyari nih, plowback ratio adalah return earning dibagi net income. Return earning diperoleh dari net income dikurangi dividen, 0,4 kurangi 0,1 sama dengan 0,3. Kemudian plowback rasionya adalah return earning dibagi net income, 0,3 dibagi 0,4 itu sama dengan 75% atau 0,75. Sudah dapat semua informasi yang dibutuhkan, masukkan ke formula, dapat nanti sustainable growth rate-nya adalah 12%. Nah, sekarang kita mau mencari tahu berapa sih external financing needed-nya dengan catatan sales-nya tumbuh menjadi 2,4 juta, lalu profit margin dan apalagi tadi yang konstan ya, payout rasionya konstan. Nah, ini sudah ada juga caranya, tapi mungkin kalau kita ke Excel lebih tergambar ya di sini. Nah, ini dia. Nah, kita punya informasi apa saja? Kita punya informasi sales ya, kita punya informasi salesnya tadi 2 juta ya. Nah, kemudian projected salesnya, sales itu 2,4. Nah, lalu kita apalagi asumsinya, profit margin konstan, profit margin konstan, dan DPR-nya, dividen payout ratio-nya konstan. Oke, sekarang kita lihat nih, profit margin itu kan net income dibagi dengan sales. Nah, net income sebelumnya kita udah ada ya data di soal. Nah, ini dia. Oh, sorry, udah saya tulis ya ternyata sebelumnya ya. Ini boleh dihapus, boleh, tapi nggak apa-apa, nggak dihapus. Kayak kalian lihat ya, ini profit marginnya konstan, DPR-nya juga konstan di sini. Ini aja yang dihapus. Nah, ini ya, salesnya 2 juta, net income-nya 0,4, dividen 0,1 juta. Berarti sekarang kita cek terlebih dahulu, boleh dari DPR konstan atau profit margin konstan terlebih dahulu ya. Nah, ini tadi DPR-nya udah kita cari karena untuk menghitung sustainable growth rate. Nah, sekarang profit margin-nya. Profit margin adalah si net income-nya dibagi dengan salesnya ya. Jadi 0,4 dibagi dengan 2 yaitu 0,2 atau 20%. Nah, sales
2019 atau projected sales-nya adalah 2,4 juta. Nah, berarti karena kita pengen profit marginnya konstan, kita bisa langsung tahu berapa sih net income 2019 nih. Net income 2019 itu berarti profit marginnya dikalikan dengan sales-nya kan. Sales 2019 0,2 dikali 2,4 menjadi 0,48 juta. Nah, karena kita tahu nih DPR-nya juga mau konstan, kita bisa nih menghitung return earning-nya di sini. Nih, tapi kalau misalnya kalian lebih tergambar lagi kalau kita mencari dividen 2019. Dividen 2019 berarti nih DPR-nya dikali dengan nih net income-nya, yaitu 0,12. Nah, berarti sekarang return earning-nya menjadi berapa? Return earning boleh 0,48 dikurangi 0,12 atau langsung aja nih, kan di sini ada plowback ratio nih 0,75 dikali dengan return earning di sini 0,36, sama saja ya. Nah, ini adalah balance sheet yang sudah ada sebelumnya nih. Ada kan aset, fixed asset, kan liabilities, long term debt, common stock, dan return earning. Sekarang kita akan membuat pro forma balance sheet-nya ya. Jadi catatannya apa? Profit margin konstan. Nah, kalau profit margin konstan, kita bisa tentukan return earning-nya. Kemudian apalagi? DPR konstan. Sama ya, DPR konstan kita bisa menentukan return earning-nya. Karena return earning kan ngaruh nanti pas ngitung return earning di pro formanya. Nah, lihat di sini. Pertama yang harus kita cari terlebih dahulu ya. Ini dulu deh, biar nggak ke distract. Ini dihapus dulu ya. Nah, ini ya, kita cari dulu percentage of sales-nya. Nah, di sini current asset ini percentage of sales-nya adalah 0,4 dibagi dengan 2 juta dolar, 20%. Ini juga 3,6 dibagi dengan 2, 180%. Lalu di sini kan liabilities 0,2 dibagi dengan 2 juta, itu 10%. Long term debt tidak terpengaruh, common stock juga tidak terpengaruh oleh sales secara langsung, return earning juga tidak terpengaruh oleh sales secara langsung. Nah, sekarang kita bisa tentukan nih pro formanya nih, current asetnya berapa. Ini kita nggak usah juga nggak apa-apa ya, kan asetnya sekarang menjadi berapa? Kan asetnya sekarang karena dia 20% dari sales, berarti 20% dikali dengan sales tahun 2019 nih. Lalu kita kunci di sini. Nah, lalu di sini fixed asetnya juga seperti itu. Nah, karena dia sudah full capacity, jadi mau nggak mau fixed asetnya juga harus ikut nambah. Ini kita jumlahkan ya, kan aset fixed asetnya adalah 4,8. Nah, sekarang nih current liabilities-nya juga akan bertambah ya, 10% dikali dengan 2,4. Nah, 0,24. Long term debt-nya sama seperti sebelumnya, common stock-nya juga sama seperti sebelumnya, dan return earning-nya itu ada 0,8 ditambah dengan return earning addition to return earning tahun 2019 ini. Addition ya. Addition to return earning. Jadi 1,16. Lalu kita jumlahkan 4,4, berarti external financing needed-nya adalah 4,8 dikurangi 4,4, yaitu 0,4 juta. Atau kalau mau dilihat dari perubahannya, ini 0,48 dikurangi ini change-nya ya, change dalam dolar ya berarti ya. Lalu di sini kita juga ini kopi, kita jumlahkan nih. Lalu EFN-nya berarti 0,8 dikurangi ini
Sama aja ya, boleh menghitung dari perubahannya atau menghitung dari nominal pro forma balance sheet-nya, sama saja. Oke, itu saja untuk materi tentang long term financial planning dan growth. Kita cek dulu ya, tadi extra financial need-nya adalah 0,4 juta dolar. Nah, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau belum jelas, boleh ya langsung kontak saya saja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.